sharing ya, kita sharing aja. Karena pasti Bapak Ibu nih ilmunya kayaknya udah ngotot ya terkait diabetes. Ya, pasti udah tahu banget lah diabetes itu apa. Jadi kita ini sharing aja, refreshing aja. Oke, ini saya beri judul presentasi kali ini, hidup manis tanpa takut diabetes. Ya. Ya, kenapa sih kok kita penting ya mengetahui tentang diabetes itu apa? Jadi selain agar kita bisa mencegah gitu ya terjadinya diabetes, bisa mengendalikan. Nah, diabetes ini itu salah satu penyakit yang tiap tahunnya itu angkanya terus naik ya, di dunia maupun di Indonesia. Berdasarkan penelitian, jadi nomor satu itu yang memiliki penyandang diabetes paling banyak itu Cina, kemudian India, Pakistan, Amerika, dan Indonesia ini nomor 5, juara 5 untuk penyandang diabetes terbanyak. Ya, dari tahun 2018 terakhir itu sekitar ada kurang lebih 19 juta penderita diabetes tipe 2 ya, yang tipe 2 itu kurang lebih ada 19 juta dan ini terus meningkat dan usianya pun tentu diabetes itu meningkat ya, secara pertambahan usia atau kejadian pun juga meningkat, tetapi juga banyak penyandang diabetes yang ditemukan ketika usianya masih muda, di usia 20 tahun, 30 tahun, sekarang sudah mulai banyak. Sehingga kenapa pentingnya kita harus mengetahui bahayanya diabetes ya. Nah, diabetes sendiri apa coba? Ada yang bisa menerangkan dulu coba secara singkat diabetes itu apa? Ada yang mau ngacung mungkin? Diabetes penyakit gula. Oke, jadi penyakit di mana keadaan gula di dalam darah itu tinggi ya, penyakit yang ditandai dengan gula di dalam darah itu tinggi. Penyebabnya karena ada gangguan insulin di dalam tubuh, entah itu produksinya sedikit atau terjadi penurunan sensitivitas insulin, jadi tubuh nggak bisa produksi insulin atau tidak bisa menggunakan insulin. Itu diabetes mellitus atau DM kita ya singkatnya. Nah, insulin itu apa sih? Mungkin kita sering dengar, insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas. Fungsinya apa? Insulin yaitu bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula di dalam darah. Jadi insulin itu menyebabkan gula di dalam darah itu berpindah ke dalam sel tubuh yang kemudian digunakan menjadi energi atau cadangan energi. Jadi saya analogikan sebagai insulin itu sebagai kunci gitu ya. Ketika kita makan itu kan ada zat gula itu nanti masuk ke dalam pembuluh darah, diserap masuk ke dalam pembuluh darah itu. Nah, untuk bisa digunakan sebagai energi itu harus masuk ke dalam sel jaringan gitu ya. Untuk bisa masuk itu butuh kunci ya, buka pintu masuknya itu butuh kunci. Nah, kuncinya itu insulin. Jadi kalau nggak ada insulin, gula itu nggak bisa masuk, nggak bisa digunakan untuk sebagai energi, kurang lebihnya. Nah, seperti yang kita tahu, diabetes itu secara umum itu ada dua tipe ya. Ini saya akan jelaskan di sini mungkin dua tipe aja, yaitu tipe 1 diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2.
diabetes mellitus tipe 1 ini tadi kan kita sudah tahu insulin ya. Kalau tipe 1 itu tubuh pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Jadi sel-sel pankreasnya itu rusak, nggak bisa produksi insulin. Itu yang tipe 1. Sedangkan yang tipe 2 itu terdapat produksi insulin diproduksi, tapi produksinya mengalami penurunan. Kemudian tubuh itu mengalami resisten, jadi nggak sensitif gitu sama insulin gitu. Itu bedanya diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Perbedaan lain adalah ini tadi ya, diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan oleh kerusakan sel-sel yang menghasilkan insulin. Nah, kalau tipe 2 itu resistensi insulin. Resisten itu nggak sensitif gitu ya. Jadi misal harusnya dengan jumlah insulin misalnya 10 ini harusnya pintunya udah buka nih, tapi sudah nggak bisa buka lagi dengan hanya jumlahnya 10 gitu ya, harus lebihnya sensitif, kurang sensitif gitu. Yang tipe 2. Yang tipe 1 ini pengobatannya hanya satu, yaitu dengan injeksi hormon insulin, tidak bisa dengan obat. Kalau tipe 2 pada tahap awal itu masih bisa dengan obat dan perubahan gaya hidup. Kemudian diabetes tipe 1 ini merupakan penyakit autoimun. Jadi yang rusak itu gennya, yang mengatur produksi insulin ini rusak gitu ya, rusak oleh autoimun ini. Kalau tipe 2 ini biasanya ada faktor keturunan yang diperberat dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu diabetes tipe 1 ini biasanya munculnya pada usia anak atau remaja ya, rata-rata usia muda. Kalau diabetes mellitus tipe 2 biasanya usia dewasa. Ada juga yang anak dan remaja, cuman jumlahnya tidak sebanyak yang muncul pada usia dewasa. Ya, ini kurang lebih. Nanti kita fokusnya di diabetes mellitus tipe 2 ya. Oke, nah berikut tanda dan gejala diabetes. Nah, ya dulu pertama kali yang di sini ada beberapa yang diabetes kan ya, Bapak Ibu. Nah, awal-awal yang dirasakan apa dulu? Sering kencing, sering haus, terus apa lagi? Iya. Iya, sering lapar, ya sering capek ya, sering lelah. Ya, itu beberapa tanda dan gejala diabetes. Biasanya kita ada namanya dulu saya belajar tuh trias DM gitu ya, sering lapar, sering haus, sering kencing, 3 yang paling sering. Ada juga gejala lain yang sering dikeluhkan, yaitu berat badan turun, ya tiba-tiba kok pakaiannya longgar gitu ya. Kemudian pandangan kabur ya, penglihatan udah enggak sebening dulu. Kemudian ada kebas atau kesemutan ya. Terus mudah lelah ya, mudah capek. Ada juga yang gatal-gatal ya, kulitnya kering, gatal-gatal. Kemudian juga ada luka yang susah sembuh, tiba-tiba nggak terasa loh, kok ada luka di kaki gitu ya, terus nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian gejala lain adalah sering terkena infeksi, contoh sering batuk pilek ya, yang paling sering itu. Kemudian infeksi saluran kemih, nah itu bisa juga berkorelasi berhubungan dengan diabetes ya. Ini beberapa tanda dan gejala diabetes. Oke. Nah, ini ada beberapa faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Faktor risiko itu adalah hal-hal yang meningkatkan kejadian terjadinya DM tipe 2. Jadi bukan menyebabkan secara langsung, tapi meningkatkan risiko. Yang pertama yaitu ada riwayat diabetes pada keluarga.
terutama pada orang tua atau saudara. Nah itu apabila yang punya orang tua atau saudara yang punya penyakit diabetes, risiko itu meningkat 5 sampai 10 kali lebih besar. Jadi harus lebih waspada yang punya orang tua penderita diabetes. Kemudian risiko ini juga meningkat pada usia lebih dari 45 tahun. Ya, seiring bertambahnya usia itu kan ya namanya organ ya, termasuk pankreas itu mereka punya semacam ya kelelahan. Nah, salah satu kelelahannya itu produksi insulinnya sudah mulai menurun. Asistensi insulin juga meningkat sehingga pada seiring bertambahnya usia itu faktor risiko DM tipe 2 juga meningkat. Kemudian risiko itu juga meningkat pada ras atau etnis tertentu. Kalau berdasarkan penelitian itu pada etnis Amerika ya, Asia, kurang lebih itu. Amerika itu sangat tinggi angka kejadian diabetes mellitusnya. Kemudian faktor risiko lain yaitu kurang aktif atau namanya sedentary life, jadi kurang olahraga gitu ya, atau nggak pernah olahraga sama sekali. Nah, itu juga meningkatkan risiko diabetes. Kemudian faktor risiko lain yaitu overweight atau obesitas, jadi berat badan berlebih. Ya, kenapa kok meningkatkan diabetes? Ya jadi lemak ya sama juga dengan di sini ya namanya hiperkolesterol atau hiperlipid, obesitas, kemudian hipertensi dan hiperkolesterol ini merusak pembuluh darah gitu ya kurang lebih, sehingga ini juga mengganggu penyerapan gula ke dalam sel. Nah, angka obesitas ini sangat berisiko sekali terhadap diabetes mellitus tipe 2. Terutama mohon maaf yang obesitasnya itu membesarnya di bagian ya di perut. Kalau lemaknya ngumpul di perut itu risiko diabetesnya lebih besar. Ya, hipertensi dan hiperkolesterol ini juga saling berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2. Jadi saling meningkatkan risiko ya. Jadi hipertensi dan hiperkolesterol ini meningkatkan risiko diabetes. Pun diabetes itu meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dan hiperkolesterol. Ya, jadi memang saling berhubungan. Sering kita dapati ya orang yang dengan diabetes itu tensinya juga tinggi ya. Kadang juga tensi tinggi itu tiba-tiba juga gulanya jadi tinggi. Jadi memang saling berhubungan. Kemudian faktor risiko terakhir itu adalah merokok. Merokok ini meningkatkan kejadian diabetes. Kenapa? Karena zat racun dalam rokok ya, nikotin itu merusak pembuluh darah. Ya, kemudian menyebabkan inflamasi ya. Yang selanjutnya menyebabkan resistensi insulin itu tadi. Ini kurang lebih faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Dan kita sebenarnya bisa lihat ya di sini ini ada 8 faktor nih. Yang tidak bisa kita ubah ini ada hanya 3 faktor ya. Kita nggak bisa riwayat keluarga nggak bisa kita ubah, usia nggak bisa kita ubah, ras nggak bisa kita ubah. Tetapi yang lainnya itu kita bisa ubah dalam artian kita bisa kontrol gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa gaya hidup ya yang tidak sehat, yang kadang orang tidak sadar, oh ternyata nggak baik gitu ya. Jadi ini meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2. 1, ini orang Indonesia ini yang paling sering, banyak makan gorengan.
dan makanan berlemak. Ya, jadi gorengan itu lemaknya sangat tinggi. Ya, makanan berlemak contoh jeroan, jeroan, sus dan teman-temannya ya. Nah ini dia meningkatkan kadar lemak di dalam darah yang menyebabkan pembuluh darah itu rusak gitu ya. Oke, kemudian gaya hidup lain adalah banyak makan atau minum minuman atau makanan manis ya, teh manis, es teh jumbo ya, kopi saset. Saya nggak bilang kopi hitam yang nggak pakai gula ya, tapi ini adalah kopi saset yang biasanya sudah ada campuran gula di dalam, soda, minuman saset. Nah ini kadar gulanya ini sangat tinggi ya. Kadang tidak sadar ada banyak orang itu ternyata nggak pernah minum air putih, tapi minumnya es teh jumbo sehari bisa sampai 3, 5. Iya, es teh jumbo itu gulanya banyak sekali. Padahal kita ada pembatasan konsumsi gula setiap hari ya. Ya ini yang beberapa gaya hidup ini yang banyak makanan manis ini banyak menyebabkan diabetes pada usia-usia muda, jadi usia 20 gitu ya, udah kena diabetes. Setelah ditanya sering minum es teh, iya sehari berapa kali? 5. Itu banyak banget. Ada juga yang sering setiap hari itu minum kopi saset, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah itu juga meningkatkan gula darah. Kemudian kurang makan sayur dan buah. Nah sayur dan buah ini fungsinya adalah sebagai, kita sebutnya anti-inflamator gitu ya. Jadi gula itu pro-inflamator, kalau sayur buah yang tinggi serat ya itu anti-inflamator. Jadi diharapkan dengan konsumsi sayur dan buah itu juga bisa menurunkan kadar gula darah. Nah ini juga banyak yang nggak doyan makan sayur ya. Kemudian ini yang terakhir yaitu kurang aktif secara fisik atau tidak pernah olahraga atau kurang sekali dalam olahraga ya. Oke, ya ada yang bisa menyebutkan kalau disebut diabetes itu kadar gulanya berapa? Kadar gula darah sewaktu berapa? Kalau dibilang oh punya diabetes nih, misalnya ada gejala, ada tadi sering lapar, sering haus, sering kencing, terus kita sebut ini diabetes itu apabila kadar gula darah, ada yang tahu biasanya berapa? Lebih dari 200 ya. Jadi kalau untuk mendiagnosis itu kriteria diabetes itu ada 3. Yang pertama ada gejala. Tadi gejalanya apa aja? Sering lapar, sering kencing, sering haus, sering ngantuk, capek ya. Nah itu kalau ditambah dicek gula darah sewaktu yang berpuasa itu lebih dari 200, ya, kita sudah sebut diabetes ya. Atau kalau yang dicek gula darah puasa, jadi puasa dulu 10 sampai 12 jam ya, itu atau lebih dari 126 gula darah puasa. Nah itu kita juga sebut diabetes. Nah itu. Atau juga misalnya nggak ada keluhannya nggak signifikan gitu ya, pokoknya biasa aja sih ya, kadang capek tapi ya nggak begitu gitu ya. Nah apabila dicek namanya tes T3GO ya, 2 jam setelah makan itu ya, itu lebih dari 200 ya, tes toleransi glukosa. Ya ini adalah beberapa
kriteria diabetes ya. Jadi kalau misal ada orang, iya saya ada keluhan, dulu saya gulanya pernah tinggi, tapi sekarang udah nggak tinggi kok. Jadi saya sekarang udah gak punya diabetes. Itu benar atau enggak? Salah ya, karena banyak orang yang beranggapan dulu saya gulanya pernah tinggi, sekarang enggak. Dah belum tentu karena mungkin diukur ketika kondisi rendah. Bisa jadi kalau diukur lagi memang tinggi lagi karena gejalanya masih ada gitu ya. Oke, ya. Kemudian selain diabetes itu ada juga namanya prediabetes. Nah, prediabetes itu belum masuk diabetes tapi sudah di ambang gitu ya, di batas-batas. Nah, normal gula darah puasa itu sekitar 70 sampai 99. Nah, pada prediabetes kalau sudah lebih dari 100 sampai 125 itu sudah disebut prediabetes. Risiko untuk jadi diabetes itu sangat tinggi ya. Kalau diabetes ini tadi ya lebih dari 125 atau 126. Kemudian kalau di angka HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4 itu prediabetes. Sama 2 jam TTGO itu 140 sampai 199 ya. Tapi ini bukan gula darah sewaktu ya. Ini 2 jam setelah, jadi kan puasa dicek, kemudian glukosa oral, kemudian cek lagi 2 jam. Ini namanya TTGO. Ini 140 sampai 199. Nah, ini prediabetes gitu ya. Jadi ada orang-orang, oh saya belum punya diabetes, tapi ternyata gula darah puasanya 120, mepet-mepet. Nah, ini harus waspada. Oke. Nah, ini beberapa ada komplikasi dari diabetes mellitus. Ada yang bisa menyebutkan dulu coba? Contoh komplikasi DM apa aja? Retinopati, lah, betul. Ada lagi komplikasinya apa coba? Ada lagi, biasanya berhubungan sama keluhan nih, berhubungan sama keluhan. Ada lagi yang tahu? Yang paling sering itu contoh stroke. Nah, stroke atau penyakit cerebrovaskular, penyakit pembuluh darah di otak gitu ya, ada sumbatan. Nah, ini salah satu itu penyebabnya adalah diabetes ya. Kemudian penyakit jantung ya. Jadi secara umum gini, jadi diabetes, gula darah tinggi itu menyebabkan kerusakan pembuluh darah ya. Jadi dinding-dinding itu kita bilangin mungkin kayak lebih lengket gitu ya, lebih lengket. Jadi lemak-lemak itu gampang nempel di pembuluh darah. Sehingga kalau kita bayangkan seperti pipa ya, pipa kemudian lemak-lemaknya nempel. Berarti lama-kelamaan ada apa? Sumbatan, betul. Nah, sumbatan ini kerusakan pembuluh darah dan sumbatan ini yang selanjutnya akan menyebabkan adanya komplikasi gitu. Jadi bahaya diabetes itu bukan hanya oh ya gula darah tinggi, ada keluhan, enggak itu. Tetapi kelamaan akan menimbulkan komplikasi apabila tidak dikontrol gulanya. Ya, komplikasi yang ada sumbatan itu tadi contoh jadinya stroke kalau di pembuluh darah. Nah, kemudian kalau sumbatannya ada di jantung, berarti jadinya penyakit jantung ya, iskemi. Kemudian kalau di ginjal gula darah tinggi itu juga menyebabkan kerusakan ginjal, namanya nefropati ya, diabetik. Yang apabila kerusakan ini derajatnya tinggi, lebih parah, akan sampai cuci darah. Nah, kemudian kerusakan lain itu ada di saraf tepi, namanya neuropati. Nah, ini biasanya sering banget nih dikeluhkan kebas, kesemutan gitu ya. Kemudian kalau di mata itu namanya retinopati ya, jadi menyerang
retina ya, ada bisa juga katarak sama glaukoma. Kemudian ini ada juga kadang jadi sakit infeksi di gigi ya, di jaringan sekitar gigi, namanya periodontal disease. Lalu ya ini penyumbatan pembuluh darah ya, aterosklerosis tadi, penyumbatan. Sama juga yang sering adalah kaki diabetes ya, ini juga sering ungkus ya, jadi adalah luka yang nggak sembuh-sembuh gitu. Ini beberapa komplikasi diabetes mellitus yang sering didapatkan. Nah, kita harapkan dengan seperti ini ya, kontrol rutin, cek rutin, minum obat rutin, kita berharap komplikasi ini tidak terjadi gitu. Nah, berikut adalah tata laksana diabetes mellitus. Jadi penanganan ya ada, saya di sini saya bagi menjadi lima pilar ya. 5 pilar tata laksana diabetes mellitus. 1. Edukasi. 2. Aktivitas fisik. 3. Diet atau nutrisi, pengaturan diet. 4. Terapi atau obat. Dan 5. Monitoring darah. Ini 5 hal penting yang semuanya harus dilakukan untuk penanganan diabetes ya. Yang pertama edukasi, contohnya seperti ini ya, ada penyuluhan gitu ya. Tujuannya untuk kita mengenali apa itu diabetes, pencegahannya apa, penyebabnya apa, pengendaliannya bagaimana. Kemudian yang penting lagi adalah bertanya pada tenaga kesehatan yang merawat ya. Bapak Ibu boleh googling itu boleh, tetapi tolong diperhatikan sumbernya. Tidak nyuwun ngapunten, tidak semua informasi yang kita dapatkan di sosmed ya, lewat WhatsApp misalnya, dari broadcast atau apa itu ya, di grup mungkin ya sekarang apa, TikTok, apalagi yang biasanya Bapak Ibu lihat, Instagram, Facebook. Nah, tidak semua info yang kita dapat itu bisa kita ambil, sehingga kalau Bapak Ibu ragu, tolong ditanyakan ke tenaga kesehatan, gitu ya. Kemudian terpenting lagi adalah, nah diabetes ini kan penyakit meningkat karena keturunan ya, sehingga kita harapkan Bapak Ibu ini yang sudah pintar-pintar semua ya, insya Allah tahu tentang DM itu, menyebarkan ilmu yang udah didapat. Ibu bisa kasih tahu ke anak, ke saudara, ke tetangga, ke keluarga tentang diabetes itu bahayanya apa gitu ya. Kalau Ibu lihat mungkin kayak gulanya dhuwur tapi kok gayanya cek OBS juga. Ibu bisa kasih tahu, kemarin katanya dokter itu diabetes tuh komplikasinya banyak loh gitu, nggak minum es teh jumbo itu bahaya loh kalau minumnya banyak gitu ya. Gitu fungsinya edukasi ya. Oke. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini kita ada sebutnya olahraga yang teratur gitu ya, bisa diukur. Yang dianjurkan adalah standar WHO ya, ini adalah aktivitas fisik selama 150 menit per minggu. Ini yang aktivitas sedang ya, moderate activity, atau 90 menit per minggu dengan latihan berat ya, intensitasnya berat. Bisa dibagi 3 sampai 4 kali per minggu. Jadi misal sekali olahraga 40 menit gitu ya, jalan ke 40 menit kurang lebih ya. Itu termasuk aktivitas sedang. Aktivitas sedang itu contoh jalan cepat, kemudian aerobik tapi di dalam kolam renang
aerobik gitu ya. Kemudian jadi aktivitas sedang itu ditandai dengan nggak ngos-ngosan tapi nggak sampai kehabisan nafas gitu ya. Terus biasanya keringet itu setelah 10-15 menit itu baru keringetan. Itu yang sedang. Kalau aktivitas berat itu biasanya sampai ngos-ngosan ya, kayak munggah-munggah kayak habis lari. Nah, itu aktivitas berat. Dan biasanya baru 3 menit aja udah keringetan. Nah, itu aktivitas berat. Mungkin yang saya anjurkan untuk Bapak Ibu yang aktivitas sedang aja ya. Kalau sedang itu contohnya jalan cepat, senang gitu ya. Boleh renang tapi yang renang santai ya. Nah itu yang dianjurkan. Kalau yang berat itu biasanya kompetitif, jadi kayak main sepak bola, main badminton, yang ngos-ngosan ya, lari. Nah itu yang contoh ke latihan yang berat. Oke. Nah yang ketiga yang penting dalam pengendalian DM yaitu adalah pengaturan diet atau pola makan atau nutrisi. Ya, dianjurkan pada diabetes itu mengatur pola makan. Kita perhatikan isi, ini adalah isi piring ya. Jadi lengkap, ada sayur, ada protein, ada karbohidrat. Ya. Jangan sampai, saya sering dengar orang, iya saya udah jaga makannya apa? Cuman nasi tahu, nasi tempe aja gitu. Nah itu mohon maaf ngapunten gizinya agak kurang ya. Jadi dilengkapi nggak apa-apa. Makan telur boleh ya, putihan telur itu bagus, proteinnya tinggi. Kalau kuning telur sehari maksimal 1 kali aja. Kemudian makan dada ayam yang tanpa kulit itu boleh ya. Kemudian apalagi ikan itu juga sangat boleh. Kemudian ada sayur juga ya, sama pilihan karbohidrat itu sebenarnya nasi boleh, cuman porsi harus diatur ya. Nasi jadi variatif, boleh nasi, boleh kentang, jagung, boleh. Itu jadi memang harus lengkap. Cuman ya yang harus diperhatikan, ini saya membaginya 3J ya. Yang harus diperhatikan dalam makanan, pola makan pada orang yang diabetes sudah 3J. Jadwal, jumlah, jenis. 1 jadwal. Jadi harus teratur ya. Kalau 3 kali ya 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melatih rasa lapar. Nggak yang lapar banget jadinya, nggak yang sampai mintir-mintir gitu ya. Pokoknya harus diatur jadwalnya. Yang ketiga jumlah ini mengatur porsi. Mengapa orang Indonesia itu seringnya kalau makan itu nasinya 3/4 piring, lauknya 1/4. Nah ini kurang ideal ya. Jadi gambarannya adalah dibagi aja 3 ya. Pokoknya 1/3 nasi, 1/3 lauk, 1/3 sayur. Kurang lebih gitu ya. Jumlah sama yang terakhir jenis. Nah, jenis ini kita harapkan makannya bervariasi. Jadi nggak usah yang takut banget makan ya. Tapi tetap jenisnya juga harus diperhatikan. Contoh kalau mau makan ayam, kalau bisa kulitnya dibuang gitu. Yang enak ya. Gitu. Terus cara masak juga diperhatikan. Kalau bisa ya jangan yang terlalu santan kental ya, atau yang digoreng gitu ya. Jadi udah 3 jenisnya. Boleh malah diajukan makan protein itu, tetapi cara masak dan jenis itu diperhatikan. Kemudian yang penting lagi adalah membatasi gula dan garam. Ya, orang Indonesia tuh kadang kan kalau nggak yang medok gitu nggak gambar gitu ya. Tetapi biasanya makanan-makanan yang kita sebut medok gurih itu tinggi gula dan garam, sehingga harus diperhatikan ya cara masak gitu ya. Ini terkait diet dan nutrisi. Kemudian yang keempat adalah terapi obat.
yaitu minum obat secara teratur atau suntik insulin secara teratur ya, sesuai anjuran dokter. Kemudian berkomunikasi dengan dokter terkait dengan konsumsi obat-obatan herbal atau alternatif. Saya bukan melarang secara mutlak ya obat herbal atau alternatif itu, cuma beberapa obat herbal banyak obat herbal itu yang kandungan atau komposisi itu tidak diketahui secara pasti berapa persen ya. Banyak yang ternyata di dalam kandungan obat herbal itu kita bilang namanya kortikosteroid ya. Jadi kalau ibu pernah dengan dexamethasone, metronidazole itu termasuk kortikosteroid. Nah, obat herbal itu banyak yang mengandung itu dalam dosis yang tinggi, gitu. Sehingga saya sarankan hati-hati, ya. Takutnya sudah minum obat teratur bagus, tapi ternyata diperburuk dengan konsumsi obat herbal ya, tentu tidak kita inginkan ya. Oke, ini yang keempat. Kemudian terakhir adalah yang tak kalah penting adalah monitoring gula darah. Jadi pemeriksaan gula darah secara teratur. Targetnya berapa sih kalau sudah punya diabetes itu? Target gula darahnya 1, gula darah puasa itu targetnya 80 sampai 130 ya, di bawah 126 ya pokoknya targetnya itu ya, kurang lebih lah 80 sampai 130. Kemudian TTGO nya itu di bawah 180 gitu. Sama kalau HbA1c itu targetnya di bawah 7. Kalau nanti cek ya biasanya itu targetnya di bawah 7 HbA1c. Ya itu target terlaksana. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah minum obat rutin setahun gitu ya, dicek gulanya misal masih di atas 200 gitu ya, nah itu harus dievaluasi ya, apakah mungkin bisa jadi dosisnya kurang atau jenisnya perlu ditambah, atau mungkin dari pola hidup ada yang harus diperbaiki. Nah, gitu ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu terkait diabetes mellitus atau DM. Nah, ini Bapak Ibu udah pintar banget. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait DM atau mau sharing? Monggo Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Cuma sebentar saja. Seperti tadi apa yang diaturkan Bu Dokter memang juga ada benarnya, karena kaitannya dengan sosmed itu kadang memang menarik ya. Itu misalnya kalau minum ini diabetes sembuh, tapi kenyataannya juga tidak ya. Tapi ada yang mengatakan diabetes itu tidak bisa sembuh, harus selamanya minum obat. Terus yang kedua, kaitannya dengan penyakit lemak hati, apakah itu ada kaitannya dengan diabetes juga? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus banget ya. Ini yang sering ditanyakan banyak orang ya, apakah diabetes itu bisa sembuh? Gitu ya, ini pertanyaan banyak orang. Ya, jadi memang diabetes itu adalah salah satu penyakit kronis ya, penyakit tahun menahun. Contoh lain penyakit kronis itu hipertensi. Ya. Kemudian ya paling yang sering kita dapatkan diabetes dan hipertensi. Nah, penyakit kronis ini tujuan pengobatan kata laksana adalah bukan, kita bilangnya bukan bilang gitu ya, bukan kesembuhan, tetapi tujuan pengobatannya adalah terkontrol.